wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari yang mulia ini di bulan suci Ramadan, pada awal bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan, kebaikan. Bulan Ramadan ini kita menuntut ilmu, mempelajari bahasa Arab, melalui Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah masuk surah Luqman, ayat yang ke-30 dan 31 insyaAllah. Sudah dibuka Al-Qurannya, surah Luqman ayat yang ke-30 dan 31. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyakun min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sadaqallah. Dzalika, mana dzalika itu, bi anna, di dengan anna bahwa sesungguhnya Allah huwa dia al-haqqu yang benar, wa anna dan bahwa sesungguhnya ma apa yang yad'una mereka seru, mereka berdoa, min dari dunihi selain hinya, al-batil yang batil, yang sia-sia. Wa anna dan bahwa sesungguhnya Allah huwa dia al-aliyyu yang maha tinggi, al-kabir yang maha besar. Alam tara, adakah lam belum tara engkau melihat, anna bahwa sesungguhnya al-fulka kapal laut tajri ia berjalan fi dalam kepada al-bahri laut bi ni'matillah bi dengan nikmat kurniaan Allah liyuriyakum li untuk berbagi yuriya dia memperlihatkan kamu min dari ayatihi maksudnya apa? Ayat ataupun tanda-tanda kebesarannya Allah. Inna sesungguhnya fi dalam dzalika itu la ayatin sungguh tanda-tanda kebesaran, sungguh ayat likulli bagi kulli setiap sabarin orang yang banyak sabar, syakur yang banyak bersyukur. Baik. Kedua ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hak, adalah yang benar. Ayat ke-30 bahwa Allah adalah yang benar. Jadi kita sebagai orang yang beriman tentunya mesti meyakini, memantapkan lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama lagi di bulan Ramadan ini inilah membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayat Allah sangat banyak, bahkan ada dalam diri kita sekalipun, ada fi anfusikum wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di dalam bumi ayatun ada merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga ada dalam diri kamu. Afala tubsir, tapi adakah kamu memberikan perhatian, melihat dengan mata hati? Jadi oleh itu tentunya kita sebagai orang beriman senantiasa mengambil pengajaran, mengambil ibrah, terutama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala
Jadi ada dua tanda-tanda, ada dua untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatul qauliyah, satu ayatul qauliyah, yaitu daripada Al-Quran, ini ayatul qauliyah. Ataupun ada juga istilah Ustaz menyatakan ayatul makru'ah. Ayatul makru'ah maksudnya ayat yang kita boleh baca, makru'ah itu yang dibaca, itu Al-Quran. Yang kita tentunya meyakini bagi Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas merupakan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi ayat yang kedua namanya ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah daripada kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda yang kedua. Nah, kalau juga Ustaz menyatakan di sini ayatul manzurah. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Allah daripada apa yang kita nampak, yang kita lihat. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini? Mungkin langit ini ada sendirinya. Contohnya kita tengok ada rumah, ada kereta. Tak mungkin rumah dan kereta ini tiba-tiba ada. Tentu ada yang menciptakan, itu yang mereka yang manusia. Begitu pula ada langit dan bumi ini yang begitu indah, begitu besar, langit. Begitu hebat. Tapi begitu tingginya tanpa ada tiang. Kalau rumah, kalau tak ada tiang, sudah roboh, runtuh. Tapi langit yang begitu tinggi tak ada tiang. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh itu di sini Allah menerangkan bagi siapa yang tidak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau berdoa menyeru pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah orang-orang yang sesat. Dia adalah orang yang batil. Ya. Karena tentunya kita perhatikan ya, orang-orang ada yang menyembah berhala, ya, menyembah patung, ya, menyembah ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ada yang menyembah pokok, ya, ada yang menyembah matahari, ya, ada yang menyembah api. Ya. Tapi semuanya itu adalah batil. Ya. Hanya Allah saja yang Allah katakan Annallahu wal aliyyul kabir. Allah dialah yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, cuma mungkin di sini kalau kita perhatikan ada orang-orang pelancong pergi ke masjid kan, tengok kenapa orang-orang Islam tuh sembahyang tapi malah Tuhannya tak nampak. Kalau dia Tuhannya kan ada, macam orang Hindu kan juga ada Tuhannya nampak. Islam tak ada, tak nampak. Tapi bukanlah berarti yang tak nampak ni tak ada. Ya. Ada yang ada tapi tak ada. Ya. Jadi maksudnya apa? Bukanlah sesuatu yang tak nampak itu tak ada. Jadi oleh itu tandanya kalau Allah memberikan menunjukkan kepada kita, contohnya ada sesuatu yang tak nampak tapi dia ada. Yang tak boleh kita melihat tapi dia ada. Apa dia contohnya? Yaitu kita boleh bernafas. Bernafas dengan apa? Udara. Nampak tak udara ni? Warnanya apa? Colornya apa? Ada. Kita nampak ya. Tapi kita merasakan keberkesanannya, kita dapat hidup. Tapi kalau kita berada di ruangan yang sempit, yang tertutup, apa yang berlaku? Kita tak boleh bernafas dan lama-lama kita akan mati. Jadi kalau kita perlukan udara. Ini udara. Begitu pula dalam diri kita sendiri. Allah memberikan kita apa? Perasaan, hati. Jadi hati kita ini kalau dibuka, ada tak perasaan? Yang ada adalah hati lah. Perasaan itu ada, kita ada perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka, perasaan benci, perasaan rindu. Ini ada perasaan itu, tapi bila dibuka tak ada. Yang ada adalah hati. Itulah ini kan kebesaran Allah SWT. Begitulah ada juga di dalam pikiran kita, dalam minda kita.
ya. Otak. Ya. Kita boleh berpikir. Ya. Nah, ini maknanya kalau kita buka kepala kita ini, apa yang berlaku? Yang ada otak aja. Pikiran kita, ya, kita boleh pikir tak nampak. Tapi kita boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, dengan akal kita, ya, dengan akal pikiran kita. Ya. Nah, begitu perasaan tadi. Ya. Jadi yang bukanlah sesuatu yang tak nampak, ya, dia tak ada. Itu adalah perasaan. Jadi perasaan pun juga bukan hanya hati aja, ya. Nah, jadi Allah menciptakan perasaan ada fungsi yang berbeza-beza. Nah, contohnya apa? Kita nak merasakan panas, ya. Nah, panas ni mungkin dengan tangan saja kita, ya. Mendelia kita, ya. Nah, ini panas. Nah, atau mungkin kita merasakan dengan hati kita, tak boleh. Nah, ini begitu pula kita nak merasakan ni rasanya manis ke pahit, masin. Nah, tak mungkin dengan hati, perasaan, tak boleh. Mesti dengan lidah kita. Nah, itu dia mana fungsinya masing-masing ada perasaan. Ini, tapi kalau kita buka lidah-lidah kita tak ada perasaan tu, rasa tu. Nah, inilah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sesuatu yang tidak nampak, tapi dia ada. Nah, begitu pula ada sesuatu yang ada tapi dia tak ada. Dia nampak ada, tapi dia tak ada. Nah, jadi kalau kita pergi ke jalan tol misalnya, jalan yang tengah hari panas kan, kita tengok di jalan tu ada macam air. Kita morgana, bayang-bayang gitu kan. Ingatkan air, kita dekati lagi tak ada air. Tapi ini kalau kita di highway tak apa, tak ada masalah, kita di kereta ada air kan. Tapi bagi mereka yang di padang pasir, ini mereka nak minum, haus dahaga. Jadi bila tengok sana macam air, dikejar, tak ada. Jadi maknanya, tapi kalau di padang pasir kita tahu ada air atau tidak, kita tengok ada burung yang berpusing-pusing, di kawasan itu, itu ada air. Jadi orang bila dia haus kan, dia tengok macam ada air, tak ada. Itulah maknanya sesuatu yang ada tapi tak ada. Begitu pula kalau kita masukkan pensel ke dalam gelas air, air. Kemudian apa yang berlaku? Pensel tu macam bengkok. Betul kan bengkok pensel tu? Tidak. Sebenarnya itu maknanya mata kita terbatas. Begitu pula kalau kita pergi ke laut, pantai. Apa warna laut? Air laut. Ada warna, cakap warna hijau, ada cakap warna lagi biru, ada warna coklat, warna hitam. Betulkah warna itu semua? Tapi kita yang betul adalah putih juga, bukan juga putih. Putih itu susu. Ini adalah warna jernih, bening. Kita ambil air dalam gelas, itulah warna itu yang jernih, bening. Itu sebenarnya warna air, bukan warna biru, hitam, itu bukan. Jadi maknanya mata kita terbatas. Oleh itu kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini dengan ada. Oleh itu kita diberitakan tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu merenungkan, memikirkan dalam ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzati, dan kamu tidak boleh memikirkan dalam zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innakum la taqdiruna Allah. Kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Bahkan pernah juga Nabi Musa sendiri tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru melihat cahayanya di Bukit Tursina, dia sudah pingsan. Muhammad pun juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak melihat zat. Cahaya. Jadi maknanya itulah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ada, dengan adanya ciptaan alam semesta. Jadi untuk melihat Allah, kita melihat dengan Al-Quran, ayatul qauliyah, dan karena Al-Quran ini merupakan kalamullah, merupakan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat selanjutnya, alam taro annal fulka. Jadi dalam ayat lepasnya Allah menjelaskan bahwasanya kapal laut yang berjalan, itu sebenarnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
kapal terbang flight ya. Nah, bila terbang di udara ini ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Allah berikan karunia-Nya. Jadi oleh itu kita bagi orang yang beriman tentunya bila kita berada di dalam kendaraan kita senantiasa zikrullah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jangan sampai kita lupa. Karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ya. Nah, tentunya di sini bagi siapa? Bagi mereka yang sabar dan bagi mereka yang bersyukur. Orang yang tak sabar atau tak bersyukur mereka tidak akan melakukan itu semua. Ya. Nah, jadi bila mereka sudah selamat daripada perjalanan itu, nah, inilah pasal apa? Pilotnya yang hebat. Nah, ini pasal kapalnya yang bagus. Nah, ini pasal apa namanya? Nahoda, ya, kapal itu yang bagus, yang hebat. Jadi lupa sebenarnya menyelamatkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ya. Inilah ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana ayat Allah itu ada di sekeliling kita, sekitar kita. Jadi kita senantiasa mengambil pengajaran. Ya, jadi jangan kita pergi berjalan kemana-mana kan, nah, kita tidak mengambil pengajaran. Qul siru fil ardi, katakanlah hendaklah kamu berjalan di muka bumi ini, fanduru, danlah kamu melihat, ya, perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana orang-orang yang melakukan pendustaan, bohong. Baik, kita kembali kepada bahasa Arab ya, ayat yang ke-30. Ya, mungkin yang datang ya. Mungkin boleh perhatikan aja ya, karena mungkin apa namanya, kita belajar bahasa Arab melalui Al-Quran. Jadi mungkin insyaAllah lama-lama atau mendengar ada dapat kebaikan yang manfaat insyaAllah ya. Oke, silakan coba ayat yang ke-30. Itu, oke. Oke. Dalika itu isim isyarah. Oke, dalam diagram kita ada isim isyarah dalam yang berwarna pink. Isim isyarah. Apa makna isim isyarah? Isim tunjuk. Bagus ya. Jadi jantinanya apa? Mudzakkar ya. Oke. Kemudian isim isyarah ini ada yang untuk yang dekat, yang qarib terdekat ya. Ada yang ba'id itu yang jauh. Ini yang ba'id yang jauh itu. Ini kalau yang dekat ini ya, itu ya. Jadi yang jauh ya. Al-ba'id. Okey. Mudzakkar jumlah bilangannya mufrad. Ganti namanya ke berapa? Ya. Huwa. Okey, bagus ya. Jadi maknanya isim isyarah ni, isim tunjuk yang jauh, dzalika kalau satu. Kalau perempuan apa? Tilka. Kalau dua untuk laki-laki, dzanika. Kalau dua untuk perempuan, tanika atau tainika. Kalau mereka laki-laki, ulaika. Perempuan mereka itu ulaika, sama juga. Kalau dekat ini laki-laki hadza. Kalau ini untuk perempuan hadihi. Kalau dua untuk laki-laki hadzani ataupun hadzaini. Okey, kalau dua untuk perempuan hatani ataupun hataini. Mereka ini haulai. Haulai, mereka ini laki-laki. Kalau perempuan sama juga haulai. Jadi maknanya masing-masing ini ada fungsinya. Jadi nanti kalau kita dengar dalam Al-Quran, dzalika al-kitabu. Ini al-kitabu dia mudzakkar ya, ada alif lam. Ada, kalau kita tahu kan, kalau yang namanya mudzakkar itu tak ada ta di ujungnya. Kalau perempuan latifah, kalau laki-laki latif. Itu ada al-kitab ya, tak ada ta. Jadi dia mudzakkar ya, dzalika. Kemudian kalau muannas perempuan tilka. Okey. Kalau kata baca nanti ada satu ayat tilka ayatul kitab. Ayat. Jadi ayat itu dia muannas. Jadi kalau itu menggunakan tilka. Okey, insyaallah ya. Ini yang sering kita jumpa dalika, tilka, hadza, hadihi ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang kita jumpa haulai ya, ataupun ulaika.
ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini namanya menunjukkan isim ditunjuk, isim isyarah. Oke, bagus. Kemudian selepasnya bi anna, bi dengan anna bahwa semuanya ya. Ya. Harap bi dengan. Oke. Hati-hati ya. Bi di sini boleh bermakna harap taukid, tapi bermaksud dengan Allah. Baca sumpah kan, wallahi, billahi, tallahi. Jadi oleh itu di sini kalau bi di sini boleh bermaksud harap taukid. Ya. Harap taukid. Boleh juga satu lagi apa? Harap jar ya. Harap jar. Ya. Harap jar ya. Jadi kalau taukid di sini yang bermaksud apa? Qasam ya, sumpah. Qasam ya. Jadi contohnya apa tadi? Billahi. Demi Allah. Billahi. Tapi maknanya di sini biasanya kalau billah di sini ya, dia ada kaitan dengan sebelumnya. Wallahi, tallahi, billahi. Dia disebutkan sebelumnya. Walaupun di sini juga boleh harf jar. Ya. Karena haraf qasam di sini juga membaris bawahkan juga. Ya. Gitu ya. Kalau di sini juga sebenarnya bismi, ya. Bismillah. Ya. Bismillah. Ya. Dengan nama Allah. Ya. Jadi maknanya di sini yang bermaksud apa? Sumpah ya, atau demi. Demi. Kalau di sini yang maksud apa? Dengan. Yang maksud dengan. Okay. Oke. Kalau di sini jadi maknanya apa? Bukan bermaksud sumpah kayak harap jar. Oke. Kemudian harap taukid, harap anna. Coba sekarang perhatikan lagi ya. Bi di sini dia harap jar kan? Apa maknanya harap jar? Pembaris bawah. Pembaris bawah isim selepasnya. Oke. Sekarang kita tengok selepasnya nih. Adakah ia isim ke atau fi'il ke harf? Harf. Maka dia adakah ia harf jar? Dia harf jar juga sebenarnya ya. Cuma dia tidak berfungsi dia sebagai harf jarnya. Sebab dia berjumpa bukan dengan isim. Dia namanya harf jar juga. Nanti kita akan jumpa harf jar juga, tapi dia tidak berjumpa. Dia bila berjumpa dengan isim, baru dia berfungsi sebagai untuk pembaris bawah. Ya. Tapi namanya harf jar juga. Ya. Oke. Kemudian anna harf taukid. Apa dia mana harf taukid? Harf penekanan ya, atau penegasan ya. Taukid. Ya. Anna. Oke. Ada lagi selain harf taukid anna? Jadi anna harap taukid. Oke, juga harap apa lagi? Harap anna. Lagi? Harap nasab. Harap nasab ya. Taukid. Apa mana yang harap taukid tadi? Harap penekanan, ya, harap penegasan. Ya. Kemudian harap anna. Ya. Jadi anna ini ada kawan-kawannya sebenarnya selain anna. Jadi inna. Inna dengan anna itu harap anna. Ya. Jadi harap anna ini dia
fungsinya apa? Dia membaris ataskan. Dia menasabkan, ya. Menasabkan, ya. Menasabkan apa? Menasabkan atau membaris ataskan isim selepasnya, ya. Jadi anna ini menasabkan, ya. Menasabkan isim selepasnya. Dan merofakkan. Apa merofakkan? Membaris depankan khobar. Jadi contohnya begini, ya. Allahu ahadun, ya. Allahu ahadun, ya. Allah ahad, satu, kan. Jadi bila ada anna macam mana? Bagus, ya. Jadi kita dapatkan anna, ya. Anna, maka di sini menjadi apa? Ini menjadi anallah ha. Kemudian di sini kekal, ya, ahadun. Jadi ada anna, Allah, ahadun. Karena tadi apa? Anna nih dia menasabkan isim, ya, selepasnya, dan merofakkan, membaris depankan khobar. Ini khobar. Jadi asalnya Allahu ahadun, ya. Allah ini sebagai isim, kan, Allah isim, ya, ataupun ayat permulaan. Apa ayat permulaan bahasa Arabnya? Mubtada. Dan ahadun sebagai berita dia, kabar, ya, ayat kabar. Tapi bila ada anna di sini tidak jadi ayat permulaan lagi. Menjadi apa? Jadi anna kan ada tadi harap anna, kan. Maka di sini menjadi isim tadi, kan. Isim apa namanya? Isim anna. Bagus. Ya, menjadi isim anna. Ini harap anna, kan, ya. Menjadi harap anna, ya. Menjadi isim anna. Ustaz, yang nasab tu tanda mati tu bukan dekat sod ke? Ustaz tulis dalam buku gaul tu. Kenapa? Nasab. Dia asalnya nasbun sebenarnya. Nasbun. Ya, nasbun, ya, atau taukidun, ya. Tapi bila dimelayukan jadi nasab. Asalnya ismun. Asalnya ismun, kan. Ismun. Jadi bila dimelayukan jadi isim. Asalnya nasab tu Melayu. Jadi Melayu senang nak cakap, kan. Asalnya fi'lun. Dimelayukan jadi fi'il. Begitu. Asalnya harfun. Dimelayukan jadi harf. Senang kita nak sebut, kan. Okey. Jadi Allah jadi isim anna. Sedangkan ini ahadun. Bagus, ya, khobar anna. Khobar anna. Ya. Jadi kalau khobarnya isim juga, maka dia baris depan. Sekarang kita tengok selepas ini. Dalika bi annallaha. Jadi Allah dia barisnya apa? Dari atas. Betul, ya, karena ada harap anna, ya. Jadi Allah apa isim fi'il Arab? Isim anna, isim mansub. Bagus, ya. Jadi istilahnya kalau dia ada harap nasab, maka selepasnya menjadi isim yang berbaris atas. Jadi Arabnya isim berbaris atas, isim mansub. Kalau tadi, kan, macam tadi, ya, ada haraf jar, ya, di haraf jar berjumpa dengan isim menjadi baris apa nih? Menjadi baris bawah. Apa Arabnya istilahnya? Isim majrur yang berbaris bawah. Ya, bagus, ya.
Li anna Allah. Jadi isim mansub. Juga ada alif lam apa isim apa? Isim al-ma'rifah. Yang tinanya apa? Allah mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, dan tinanya yang keberapa? 3. Huwa. Bagus. Nah, lepas tu huwa. Isim domir. Isim domir ya. Isim domir itu isim ganti nama. Isim domir ni kalau kita tengok dalam diagram ada berapa? Ada 2. Apa dia? Domir apa? Domir muttasil, domir munfasil. Jadi mana ni domir apa ni? Bagus. Domir munfasil, domir yang terpisah. Domir muttasil, domir yang bercantum atau bersambung. Munfasil. Yang tinanya apa? Mudzakkar. Huwa. Okey. Al-haq yang benar khabar anna. Khabar anna ya. Jadi khabar anna karena tadi ini ada isim anna, maka dia Allah al-haq itu khabar anna. Kenapa dia khabar anna? Baris depan. Bagus, baris depan al-haqqu. Dia baris depan. Ya. Kemudian selain khabar anna apa dia? Ada alif lam, isim al-ma'rifah. Ya, isim yang tertentu. Al-ma'rifah isim yang tertentu. Yang tinanya apa? Al-haqqu mudzakkar mufrad. Yang tinanya yang keberapa? Ketiga. Huwa al-haqqu. Bagus ya. Selepas tu wa dan apa ni? Haraf ataf ya. Jadi wa ada banyak jenisnya. Ada haraf ataf penyambung, ada haraf permulaan cerita ya. Ada haraf sumpah tadi, wallahi sumpah. Jadi di sini yang sesuai ada haraf ataf penyambung. Lepas tu anna. Ya, haraf taufik juga haraf anna ya. Juga haraf nasab. Okey, lepas tu Ma isim maf'ul. Isim mausul saja. Jadi sebenarnya isim mausul ni karena ada anna menjadi apa? Isim. Dia walaupun dia isim mausul, tapi dia juga isim mansub. Tapi dia barisnya berapa nih? Baris atas, betul. Baris mati. Ya. Sepatutnya baris apa nih? Baris atas kan? Kenapa dia tidak baris atas? Karena dia kebal. Mabni. Dia tak boleh berubah dia kan. Tetap letak macam mana pun ya, tetap dia adalah dia kebal, tak boleh berubah ya. Jadi ma pun juga ya. Jadi ma di sini ada bermaksud apa? Isim mausul satu, isim mausul ya. Kalau kita tengok sini ma ada dalam isim mausul kan? Apa isim yang menyambung ya. Kita tengok ya. Ada alladzi, ini yang spesifik ya. Untuk laki-laki alladzi. Kalau perempuan spesifik untuk perempuan allati. Kalau ma dia umum. Ya, dia untuk benda. Ya, untuk benda. Kalau man umum juga, tapi untuk yang berakal. Ya, jadi isim mausul. Jadi kita kena tengok ayatnya, karena dia juga boleh satu juga selain isim mausul dia siapa ma? Ya, isim istifham, isim tanya. Apa ini contohnya? Itu isim tanya tu. Ma hadza? Itu isim tanya. Atau isim soal atau isim istifham. Ya. Tapi juga boleh bermaksud satu lagi ma. Banyak bermaksud apa? Tidak. Contohnya, saya tak faham. Ana ma afham. Ana ma afham. Jadi ma di sini maksud tidak. Boleh ma di sini maksud tidak. Ataupun ana la afham, saya tak faham. Jadi nanti kadang-kadang kita jumpa ada orang Arab cakap ana ma afham. Saya tak faham. Jadi dia menggunakan ma. Karena ma di sini bukan maksud apa yang saya faham. Jadi di sini maksud
saya tidak faham. Jadi kalau kita kena tengok dia punya siyaqul kalam, siyaqul kalam. Jadi maksudnya konteks ayatnya, apa dimaksud apa? Adakah ia bermaksud penyambung ke, atau bermaksud apa? Soalan ke, atau bermaksud apa? Tidak, atau harap nafi. Di sini bermaksud apa yang atau isim mausul ini tak payah diuraikan. Lepas tu ia dauna. Apa makna ia dauna? Mereka berdoa atau mereka menyeru Okey. Fi'il mudhari'. Okey, kenapa dia fi'il mudhari'? Dimulakan dengan ganti nama. Ganti namanya apa? Ia dauna mudzakkar. Okey. Jamak. Macam mana tahu dia jamak? Ya, bagus. Menunjukkan jamak ada waw nun di hujung. Ya da'auna. Mereka pun juga menunjukkan, daripada maknanya juga menunjukkan apa? Menunjukkan dia jamak yang kedua mudzakkar, jumlah bilangannya jamak, ganti nama itu berapa? Ketiga. Apa domirnya? Mereka. Okey. Ketiga. Ada nama ketiga as-salib Tadi mudzakkar ke mana? Mudzakkar. Dia mufrad ke jamak? Namanya huwa atau hum? Hum. Okey, lepas tu jawab tak? Min dari Isim ke fi'il haraf ni? Min dari Ini haraf jar. haraf jar termasuk haraf yang popular min. Bi dengan fi dalam ila kepada ala atas min dari li atau la untuk an dari ka seperti ianya adalah menunjukkan apa? Haraf jar. Okey, bagus Duni selainnya. Duni selain isim kenapa dia isim? Dunihi. Dia macam mudah dia. Ya, bagus. Dia adalah mudhaf. Selainnya dia mudhaf karena tandanya tak ada alif lam tanwin pun tak ada. Kemudian baris bawah. Dia baris bawah. Bahasa Ambil kalau baris bawah? Majrur. Kenapa dia majrur? Ada haraf jar sebelumnya, min Okey. Juga dia mudhaf. Duni selain. Okey. Selain itu ada lagi tak? Duni. Selain haraf jar. Jadi juga menunjukkan boleh tak dimaksud isim zorof? Zaman. Zaman ke atau makan? Selainnya. Menunjukkan tempat kan? Selain jadi isim makan. Isim zorof makan Jadi juga dia juga isim zorof makan menunjukkan tempat lepas tu dia tak payah diuraikan. Domir mutasil. Ya, domir mutasil dengan apa? Mutasil atau melekat dengan apa? Mutasil melekat dengan isim. Isim apa? Isim mudhaf. Maka ya otomatik kalau dia sebelumnya isim mudhaf maka selepasnya mudhafun ilaih. Okey, bagus. Selain itu juga apa? Selain mudhafun ilaih dia barisnya apa tu? Baris bawah. Dia majrur. Okey. Maknanya mudhaf tadi tandanya apa? Tak ada alif lam, kemudian tiada tanwin. Kalau mudhafun ilaih ada alif lam, kemudian apa lagi? Ada tanwin ataupun ada dia barisnya baris apa? Baris bawah. Atau satu lagi apa? Domir atau mudhafun ilaih. Jadi maknanya mudhaf dengan mudhafun ilaih ini sesuatu yang boleh dipisahkan. Jadi selain dengannya ni sesuatu yang boleh dipisahkan. Contohnya macam maka, maka Wan Sabrina, contohnya gitu Jadi maknanya dia adalah menunjukkan apa?
antara maka dengan kuansabnya dia boleh terpisah ya. Oke, selepasnya Al-batil, batil, ya. isim. Isim. Al-ma'rifah. Isim al-ma'rifah. Oke, ada alif Ada lam. alif lam. Selain itu apa lagi dia? Al-batil. Ada yang boleh bantu? Barisnya apa nih? Al-batil depan. Sebagai apa tuh? Khabar apa? Jauh sangat Ustaz. Khabar apa? Namanya khabar? Khabar anna. Ya, jadi tadi selain ma yad'una min duni itu dia sebagai isim siapa tuh? Isim anna. Oh. Isim annanya. Itu isim anna juga. Iya, duni itu isim anna ya. Jadi al-batilnya sebagai khabar anna. Macam mana kita tahu dia al-batil khabar anna? Baris depan. Barisnya baris depan. Tadi kan kita kaidahnya gitu kan. Kalau isim anna, ya, isim anna berbaris apa? Berbaris atas. Nah, kalau khabar anna baris depan. Al-batilu. Oke. Tapi isim anna ni baris bawah. Yang mana? Ada haraf. Wa anna ma yad'una min dunihi albat min dunihi itu ya. Oke. Ini keseluruhannya. Dia maksudnya tapi sebenarnya yang isim anna itu adalah ma yad'una. Ma yad'una itu sebagai isim anna. Oke. Ya. Yang kiranya Pak al-batilu Mudzakkar. ya, dibagi namanya. Namanya mufrad. Ya. Huwa. Ganti namanya itu apa? Ketiga. Pada bilangnya Huwa. huwa. Bagus. Coba lepas tu, coba Kak. Wa anna Allah. Wa dan. Ya. Iya, harap atau ya. Lepas tu. Harap taukid. Ini juga harap lagi harap anna. Harap nasab ya. Oke, kemudian Allah. Iya, isim yang berbaris atas. Yang kinanya mufrad. Yang kinanya keberapa? Ketiga. Huwa. Oke. Lepas tu huwa. Kemudian yang kinanya apa? Jumlah keterangannya mufrad, yang keterangan yang keberapa? Ketiga adalah huwa. Oke. Al-aliyu. Maha tinggi ya. Al-ma'rifah ya. Oke. Juga apa lagi? Al-ma'rifah. Tadi ada anna Allaha. Khabar anna baris depan kan, al-aliyu. Kemudian khabar anna ya. Jantinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya. Yang namanya berapa?